beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Semakin berat seperti saingan yang mereka rasakan. Bagaimana perkembangan selanjutnya kita akan bedah di dalam video ini. Tonton sampai habis teman-teman ya. Karena di sini akan ada terbongkar bagaimana PDI kepanasan. Belum lagi dari kader-kader lain ini sebenarnya sudah mulai panas nih dikarenakan Pak Jokowi mencoba berkunjung ke wilayah-wilayah yang dominan suaranya besar. Nih buktinya nih, lihat Guntur Romli, biar Anda jangan menyesatkan rakyat. Nah, Ya, semangat Anda untuk menjelekkan atau menurunkan popularitas Pak Jokowi emang luar biasa, tapi Anda lupa jejak digital pada tahun 2014 masih tersimpan rapi sampai saat ini. betul Bang, betul. Jadi sebenarnya Andalah yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan sesat logika, Anda memutarbalikkan fakta. Faktanya, 14 Maret Pak Jokowi diumumkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. 28 Maret Ibu Megawati berkampanye mengatakan jika Jokowi mau jadi presiden maka menangkan dulu PDIP. Ya, memang dunia politik menggeger terus ya, karena Pak Jokowi ini ketika dia berniat dan publik sudah tahu bahwa dia mau jalan-jalan, ada lagi nih yang protes nih. Pak, jalan-jalan terus, tapi ijazah itu nampain, sempatkan ke Polda, atau kalau mau jalan-jalan nanti Pak Jokowi tenteng tuh ijazah, jalan-jalan nampain ke publik, ini ijazah saya ada nih, tolong suara untuk 2009 saya perlu. Itu yang terjadi. Nah, tapi itu harapan orang-orang yang memang ingin menjatuhkan martabat Pak Jokowi. Di sini kita tidak membahas fitnah, tapi sesuai fakta data yang telah kita temukan bahwa akhir-akhir ini Pak Jokowi mungkin merasa ya mestinya gue tunjukin diri dong ke publik supaya gue tuh bener. Ya, artinya ada pihak politik yang berpendapat bahwa Pak Jokowi ini ingin melihat seberapa banyak sih suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan narasi kita, di mana kita harus keluar teman-teman. Dari mana? Keluar dari yang namanya lingkaran setan, yang mana kita selalu berdoa semoga diberikan kesehatan dan semoga selalu diberikan hidayah. Untuk teman-teman selamat mengingatkan satu sama lain, karena di sini geger lagi guys. Ya. Kita tetap hari geger tetap hari geger. Ya, memang dunia politik menggeger terus ya, karena Pak Jokowi ini ketika dia berniat dan publik sudah tahu bahwa dia mau jalan-jalan, ada lagi nih yang protes nih. Pak, jalan-jalan terus, tapi ijazah itu nampain, sempatkan ke Polda, atau kalau mau jalan-jalan nanti Pak Jokowi tenteng tuh ijazah, jalan-jalan nampain ke publik, ini ijazah saya ada nih, tolong suara untuk 2009 saya perlu. Itu yang terjadi. Nah, tapi itu harapan orang-orang yang memang ingin menjatuhkan martabat Pak Jokowi. Di sini kita tidak membahas fitnah. Di sini kita tidak memberikan apapun, tidak memihak siapapun, tapi sesuai fakta data yang telah kita temukan bahwa akhir-akhir ini Pak Jokowi mungkin merasa ya mestinya gue tunjukin diri dong ke publik supaya gue tuh bener. Ya, artinya ada pihak politik yang berpendapat bahwa Pak Jokowi ini ingin melihat seberapa banyak sih suara. Kita udah bahas pada video-video sebelumnya, kalau suara Pak Jokowi itu masih banyak. Jadi untuk lan-lan politik ya banyak-banyak berdoalah, jadilah orang baik seperti Pak Jokowi supaya suara itu banyak kalian dapat. Tapi kalau kalian terus menyalahkan orang baik, nggak bisa dong. Jadi seharusnya menurut gua sih, kalau yang para politisi zaman sekarang ini, mereka tuh harus baik-baik lah ya. Dan jangan cuma pansus doang baik nih media sosial, jangan, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Ketika Anda pansos, cuma ada tuh kemarin sempat yang ada banjir ya, siapa tuh yang nenteng beras. Pansos bukan pansos ya, apa namanya itu, cuman pansos itu kan panjat sosial. Gak usah pamer di sosial ya, maksudnya pamer di sosial media kan beras tapi kenyataannya busuk, nggak usah. Tapi menjadilah orang baik, biar kalau bisa nggak usah terlihat.
Tapi kalau kebaikan itu pasti terlihat sendiri nantinya ya. Di tengah isu bahwa Pak Jokowi ini mau keliling Indonesia, tapi beritanya sih keliling, tapi sebenarnya bukan keliling. Dia hanya ingin berkunjung ke beberapa kota saja. Nggak mungkin sih keliling, Pak Jokowi kan sudah semakin tua. Tapi di sini dari Detik News ini ya, adu komentar politisi PDIP, PSI soal Jokowi keliling RI. Nah, mulai keliling RI itu cuma bahasa slogan doang, nggak mungkin keliling kan. Tapi yang pasti di sini Presiden ke-7 Joko Widodo berencana untuk berkeliling ke sejumlah wilayah Indonesia dalam waktu dekat kan, sejumlah. Rencana Jokowi tersebut mendapat sorotan dari politisi PD Perjuangan Guntur Romli, si Pak Guntur ya. Adapun Jokowi menjelaskan alasan keliling Indonesia setelah kondisinya berangsur membaik dan sehat. Jokowi menyebut perjalanan itu dalam rangka memenuhi undangan masyarakat daerah. Ya ini kan banyak undangan-undangan dari daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya mas saya sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, ujar Jokowi kediamannya. Ya. Dan tapi kita melihat dari sisi politik undangan masyarakat. Masyarakat yang undang. Pak, tolong dong berkunjung ke negara kami. Itu undangannya ya. Atau surat. Atau keundangan sih ya. Kalau yang mengundang itu kan sebuah kantor atau PT atau organisasi atau ini undangan masyarakat. Tapi kalau undangan masyarakat ini tapi hanya slogan sepertinya ya. Karena halo Pak Jokowi, ini undangan surat misal kami dari masyarakat Jawa Tengah ingin Bapak berkunjung kepada kami. Gimana sih cara menanggapinya undangan masyarakat? Apa terlihat dari komentar? Nah, di sini kita lihat bagaimana respon PDI. Dia turun ke beberapa wilayah, itu justru partai kita semakin solid. Ya, partai kita akan semakin solid untuk membangun internal partai maupun lebih solid untuk turun ke bawah. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazah. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Enggak. Ujung-ujungnya ijazah juga ya. Sepertinya nggak cuman apa ya, nggak cuma Roy pengen ijazah Pak Jokowi ini ditunjukkan ya. Jadi sepertinya semua partai ya kepanasan ya sama Pak Jokowi. PD ini cuma Pak Jokowi mau keliling Indo, berkunjung ke kota-kota besar yang banyak penduduknya, tapi mereka malah kok nyindir ijazah sih, gimana sih? Apa urusannya kalau kita pikir-pikir ya? Tapi begitulah, kita bisa melihat berarti kok Pak Jokowi itu kalau dia udah turun tangan, mereka tuh takut karena Pak Jokowi itu jenius. Jadi artinya ini PSI sepertinya yang penting atas ada nama Jokowi di situ, bangkit itu barang. Tapi inilah seperti yang kita ketahui, kepanasan betul mereka ini ya. Klaim bahwa Jokowi masih punya dampak elektoral pada partai politik adalah propaganda dari kebohongan yang diulang-ulang. Ini bukti dan datanya. Pertama, Jokowi tidak memberi dampak elektoral pada PDI Perjuangan. Faktanya keras dan gamblang. Pada Pileg 2014 sebelum Jokowi menjadi presiden, waktu itu Pileg dan Pilpres masih dipisah, PDI Perjuangan sudah meraup 18,95% suara dan keluar sebagai juara pada April 2014. Justru Andalah yang sesat narasi dan sesat logika. Justru Andalah yang memutarbalikkan fakta. Wow. Tanggal 14 Maret, Ibu Megawati mengumumkan Pak Jokowi sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Buka datanya untuk Romli, buka. Ya. Tanggal 28 Maret, apa isi pidato atau isi kampanye Bu Mega pada saat itu dimuat dalam Detik. Nah, Jika Jokowi mau jadi presiden, maka menangkan dulu PDIP. Nih buktinya nih, lihat Guntur Romli, biar Anda jangan menyesatkan rakyat. nah, Ya, semangat Anda untuk menjelekkan atau menurunkan popularitas Pak Jokowi emang luar biasa, tapi Anda lupa
jejak digital pada tahun 2014 masih tersimpan rapi sampai saat ini. Betul Bang, betul. Jadi sebenarnya Andalah yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan sesat logika, Anda memutarbalikkan fakta. Faktanya, 14 Maret Pak Jokowi diumumkan sebagai calon presiden oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. 28 Maret Ibu Megawati berkampanye mengatakan jika Jokowi mau jadi presiden maka menangkan dulu PDIP. Nah, di tanggal 19 April barulah pemilu legislatif terjadi dan PDIP keluar sebagai pemenang pemilu dengan presentasi 18,59% itu. Jadi di sini saya mau sampaikan kepada rakyat, mau sampaikan kepada penonton, yang sesat logika adalah Guntur Romli, yang memutarbalikkan fakta adalah Guntur Romli. Geger ya, Guntur Romli sesat logika. Ini kader lagi guys. Kenapa ini terjadi? Pak Jokowi cuma jalan-jalan. Pak Jokowi cuma pengen berkunjung-kunjung karena udah suntuk di rumah. Tapi kader ini ada yang panik ya, ketar-ketir. Takut sih ya kalau Pak Jokowi akan memenangkan suara-suara rakyat. Pak Jokowi kan orang baik, simak videonya terus. Tanya bagaimana respon PDI Perjuangan terkait rencana Jokowi yang katanya akan keliling Indonesia. Ingin kami tegaskan, PDI Perjuangan sudah tidak ada hubungannya dengan Jokowi karena sudah dipecat sehingga tidak relevan membahas dia. Apalagi dengan berbagai kerusakan kebijakan yang diciptakannya selama menjadi presiden. PDI Perjuangan dalam rekomendasi Rakernas kelima tahun 2024 sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas kelakuan Jokowi setelah memecat Jokowi. Apa yang dilakukan oleh Jokowi semakin menegaskan bahwa yang dipikirkan oleh Jokowi adalah kekuasaan dan menjaga approval rating melalui pencitraan politik dengan bagi-bagi kaos, sembako, amplop duit. Padahal dulu Jokowi sangat anti bagi-bagi waktu dia mengkritik pembagian BLT zaman Pak SBY. Di tengah persoalan ekonomi, defisit APBN, rupiah yang terpuruk, IHSG yang ambruk, dia malah lebih asik berpolitik praktis demi kepentingan dia dan keluarganya. Padahal Jokowi harusnya menjelaskan kerusakan struktur fiskal akibat berbagai program ekstra populis untuk kepentingan elektoral tahun 2024 dan pemenangan anaknya Gibran. Juga kebijakan pembangunan yang salah seperti kereta api cepat yang menyebabkan utang sangat besar dan proyek pemindahan ibu kota yang sangat tidak reliable dan terbengkalai secara hukum IKN sebagai ibu kota pemerintahan setelah MK memutuskan ibu kota tetap Jakarta. Baru-baru ini ada mantan wakil gubernur yang memberikan statement tentang rencana Pak Jokowi keliling Indonesia. Lihat nih videonya nih. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, itu menunjukkan lagi. untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Menurut teman-teman gimana? Kenapa sampai segitunya si Partai Merah itu ya? Takut 2029 suaranya digembosin sama gajah atau gimana ya? Coba komen-komennya ya. Saran ya untuk para politis-politis, karena saingan kalian tuh kuat seperti Pak Jokowi, ada Gibran, Pak Prabowo. Itu artinya kalian tuh cobalah pengambil hati rakyat saja lah ya. Kalau menurut saya sih, pandangan saya sendiri, kalau kalian cuma berharap di media sosial sih nggak bisa sih guys. Ikut cara Pak Jokowi, jarang posting, jarang status, tapi suaranya kenapa keras? Karena dia tahu dia suara itu bukan dari media sosial orangnya, tapi orang kampung-kampung. Targetnya itu. Kenapa kalian umbar-umbar kebohongan di media sosial? Pansos sok baik. Sok baik itu di lapangan bos, jangan di media sosial. Karena lapangan itu penuh dengan orang-orang yang membutuhkan Anda. Jadilah orang seperti itu, Anda pasti menang. Jangan pansus doang. Ini mulai kepanasan nih semua nih, panasan nih, aneh nih, geger nih. Gubernur yang memberikan tiap hari geger nih. Buset. Pak Jarod, politikus PDIP. Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Justru dengan beliau turun ke beberapa wilayah,
itu justru partai kita semakin solid. Harus sekonyol dan semenjijikan inikah seorang politikus? Dulu saya pernah mengagumi Anda. Kawan, isu ini kan sudah sangat lama. Ketika Pak Jokowi bersama Anda juga di PDIP, isu ini sudah berhembus sangat kencang. Pertanyaan saya, kemana Anda saat itu? Maksud saya begini kawan. Berbeda itu hal yang sangat biasa saja. Jelasin dia, hal Bang, yang biar- sangat biar- wajar, biar paham apalagi dia, Bang. dalam politik. Apalagi kan Anda sudah syarat dengan pengalaman, sudah pernah menjadi wagub, bahkan sudah pernah menjadi gubernur walaupun cuma 4 bulan. Harusnya pengalaman itu cukup membuat Anda lebih bijak dan elegan sedikit saja. Masa iya sih Pak Jokowi menenteng-nenteng ijazah untuk bepergian kemana-mana? Anda tahu kan? Hampir setiap hari rumah Pak Jokowi dikunjungi masyarakat. Mungkin sudah ratusan ribu bahkan jutaan masyarakat yang sudah berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan tidak satu orang pun di antara mereka yang pernah menanyakan ijazah Pak Jokowi. Kalau yang ngomong ini Pak Roy dan Bu Tifa CS, Tuh. oke lah. Itu kan memang job desk mereka. Iya. Lucu dan konyolnya lagi, kunjungan Pak Jokowi Anda sebut semakin membuat PDIP solid di bawah. Kok seperti kedengaran ada panik gitu ya? Kawan, santai saja. Nggak Ya. ada hubungannya dengan itu. Pak Jokowi hanya berkunjung ke masyarakat ya sebagai kunjungan balasan karena banyak masyarakat yang sudah berkunjung ke rumah beliau. Masa beliau nggak boleh sih mengunjungi masyarakat? Bukankah selama ini kalian tidak menganggap Pak Jokowi? Ya sudah. Nah, itu dia sebenarnya. Kalau ini saya paham nih Bang, saya paham. Kenapa Pak Jokowi berkunjung? Itu seperti lawatan. Orang sih saya merinding coba. Orang berkunjung terus ke rumah kita, berkunjung terus rame-rame. Masa sih kita nggak bisa berkunjung sekalipun kepada mereka? Lagian mereka nggak menyinggung Pak Jokowi. Merinding saya serius nih. Kalau kebaikan-kebaikan itu kita benar ada berkahnya teman-teman. Ini ternyata jawabannya kenapa Pak Jokowi harus berkunjung teman-teman. Karena terlalu banyak orang-orang baik, masyarakat baik berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi menyempatkan diri karena tak ada kesibukan. Kemudian dia berkunjung juga kepada masyarakat tersebut. Coba dari negara mana kalian, dari daerah mana kalian, coba berkunjung ke Pak Jokowi secara baik. Pasti dibalasnya karena Pak Jokowi orang baik. Nah, teman-teman, gegernya di sini aneh ya. Semakin berat seperti saingan yang mereka rasakan. Bagaimana perkembangan selanjutnya kita akan bedah di dalam video ini. Tonton sampai habis teman-teman ya. Karena di sini akan ada terbongkar bagaimana PDI kepanasan. Belum lagi dari kader-kader lain ini sebenarnya sudah mulai panas nih dikarenakan Pak Jokowi mencoba berkunjung ke wilayah-wilayah yang dominan suaranya besar. Terima kasih.